Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman. Pukul 12.30 dari kota Cilacap menuju kota Bandung. Ya teman-teman, ketemu lagi hari ini jalan-jalan dari Cilacap menuju Bandung. Dalam rangka apa bang? Dalam rangka nggak ada sih. Ini habis pulang dari Jogja aja, cuma mampir ke Cilacap. Ya, jadi dalam perjalanan kali ini mah saya mau pulang ke Bandung, tapi dari Cilacap nggak via jalur basic teman-teman, tapi via Kubang Kangkung. Nanti tembusnya di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat di bagian Kota Banjar atau Pangandaran ya itu teh. Nanti dari Pangandaran langsung menuju atas, menuju Banjar seperti biasa, lalu Jalan Nasional 3. Jadi sebenarnya kalau kalian dari Cilacap mau ke kota Bandung, rekomendasi dari Google Map tuh diarahin lewat Sidareja teman-teman. Tapi untuk kali ini seperti video sebelumnya, saya selalu milih rute yang agak nyeleneh, mungkin bisa dibilang yang agak muter, agak jauh gitu, nggak apa-apa. Demi apa? Demi menjawab rasa penasaran saya. Oke teman-teman, selamat menikmati perjalanan kali ini. Semoga kalian bisa merasakan suasana jalan-jalan secara virtual gitu ya. Saya nggak akan banyak bicara tentang teknis, bicara tentang apa-apa ya. Ini mah apa ya, bisa dibilang ya jalan aja sambil menceritakan apa yang saya lihat. Ini di Jalan Perintis Kemerdekaan, suasananya kayak gini nih. Masih banyak toko-toko yang tutup karena masih suasana lebaran. Sekarang itu H+1 lebaran teman-teman. Di depan belok kiri ke Jalan Tentara Pelajar. Nih dari Bundaran Tugu Pertamina ada pelang hijau Purwokerto Yogyakarta lurus, Bandung dan Jakarta belok ke kiri. Belok kiri jalan terus. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai pulang ke rumah. Amin. Allahu Akbar. Keren kali ibu. Bu mau kemana bu? Bawa anak tidur lepas tangan satu. Ada ibu-ibu anjay. Ini udah Gapura lagi. Apa ini Gapura keluar dari kota Cilacap menuju Kabupaten Cilacap? Sepertinya iya. Udara panas ya Cilacap ternyata. Kalau lagi di motor gini mah nggak terlalu berasa. Tapi tadi pas ngeres kan duduk di depan ruko gitu, anjir, ngehayap pisan guys. Ngehayap tuh apa ya, suasana angin panas gitu. Bandung 239 kilo, dekat lah ya. Udah badan lumayan nih, agak kerasa capek karena ini adalah lanjutan dari video perjalanan mudik. Sekarang sampai sini aja total udah 896 km teman-teman. Sampai Bandung kayaknya nginjek 1000. Setara sekali jalan menuju Bali lah, kurang lebih 1100-an. Jadi buat teman-teman Cilacap nih yang mau cari informasi menuju kota Bandung, rute motorannya seperti apa, boleh diikutin rute saya. Mungkin nanti sama-sama kita cari tahu ya. Kalau via Kubang Kangkung tuh jalannya kayak gimana, kemudian apakah ada pom bensin atau tidak, terus jarak tempuh jadi dapat di berapa jam. Wangon, Purwokerto lurus, Sidareja, Pangandaran kiri. Nah kita berarti arahnya ke Pangandaran ya, ambil ke kiri. Atau perbatasan itu teh udah masuk ke Pangandaran gitu ya. Saya juga kurang paham boy, belum cari info.
Kayak tadi dari mana, dari Jogja menuju Cilacap juga mendadak. Pas mau pulang tiba-tiba daripada bosen Nasional 3 buka map, lihat, oh ini nih ada Susur Selatan, ya udah nyusur selatan. Silakan yang mau nonton boleh ditonton dulu. Nah kayak terus nanti dari Cilacap kemana ya? Dari Cilacap kita lihat lagi, oh ke Pangandaran gitu. Ya jadi terjadilah konten ini. Macetnya panjang tiap persimpangan, pasti ada macet panjang kayak gini. Plat B, plat R, plat R, plat R, plat B, plat B, plat B, plat B, plat Z, R, ya campur lah ini mah, warga lokal dan pemudik. Tapi banyaknya pemudiknya plat B di sini saya lihat-lihat. Setelah lepas macet kayak gini nih, enak sih, adem di sini teman-teman. Hutan apa ini ya, karet gitu atau jati ini teh? Kurang paham euy. Enak di sini teman-teman, tuh ada warung-warung es kelapa. Cuma jalannya ini rada jelek. Nah, di depan bagus nih. Oke, let's go. Daerah apa nih ya namanya? Nanti saya cari info deh. Sumpah di sini adem banget, beda sama tadi pas masih di bawah. Karena ini agak nanjak. Jujur ini jalur menyenangkan juga sih pemandangannya. Ditambah langit yang cerah kayak gini ya, daripada saya pulang ke Bandung full Nasional 3, membosankan sekali. Mending lewat sini, seru-seruan. Nah gokil, sekarang giliran jalur saya yang macet nih. Tapi di map biru-biru aja. Ada apa nih? Beneran stuck ini mah, berhenti teman-teman, nggak jalan sama sekali. Ada tempat wisata gitu, Waduk Kubang Kangkung. Oh ini mah waduk bukan nyaan. Ini jalur kanan juga stuck, nggak gerak sama sekali, nggak ada kendaraan dari arah sana. Ada apa ini guys? Palang kereta api, anjir. Ada kereta melewat, yang di sini udah sejalur, yang di seberang sana juga udah sejalur. Gimana coba? Astagfirullah, warga. Parkir yang ini ditendang biasa ya. Nggak ada yang bisa diceritain selain ngabarin aja. Di sini ada SPBU Pertamina Kubang Kangkung. Jadi yang mau lintas ini aman ya. Daerah Kubang Kangkung ada SPBU besar, yang pastinya Pertalite dan Pertamax ada sih. Memasuki pukul 13.18 sudah sampai di daerah Kawunganten, Bandung Pangandaran. Kiri Sarwadadi lurus. Kita belok ke kiri teman-teman. Kalian tim apa guys? Tim jalan boring tapi cepat, atau ngeliling sedikit lebih jauh tapi pemandangannya menyenangkan? Kalian tim yang mana teman-teman? Kalau saya tergantung kondisi sih. Kalau lagi punya waktu santai kayak sekarang ya cari rute-rute menarik yang belum pernah kita cobain ya, terutama. Jadi bisa tiba-tiba dapat pemandangan kayak gini kan menyenangkan ya.
Ini menuju perbatasan Jateng Jabar yang antara Cilacap dengan Pangandaran, menyisakan 32 menit lagi, alias di depan sudah dekat. Nih updatean SPBU juga ada di sebelah sini nih. Daerah mana ini? Aduh nggak ada Rawajaya, Rawajawa, Rawajaya gitu ya, disitulah pokoknya. Ini memasuki daerah Bantarsari namanya. Terjadi penumpukan kendaraan di sini nih, lumayan rada tersendat karena di depan ada persimpangan di mana lurus menuju Jalan Nasional Karangpucung Sidarja, sedangkan ke kiri ke arah Pangandaran tuh. Yang direkomendasiin sebenarnya lewat Sidarja lurus biar cepat ketemu Jalan Nasional gitulah. Kalau ini kan ke arah Pangandaran dulu, nanti dari Pangandaran harus ke atas lagi menuju Jalan Nasionalnya. Jadi agak ngeliling sedikit, tapi nggak apa-apa dikarenakan cuaca hari ini juga lagi bagus ya. Jadi kita hajar lewat sini teman-teman. Jalannya ke arah sini lebih bagus, better dibanding yang tadi. Lebih mulus dan lebih luas. Yoi, bisa ngegas lagi karena jalannya mulus teman-teman. Sampai berjumpa di depan ya kalau ada yang menarik. Wah anjir. Bensin udah setengah tangki lagi, gak kerasa. Perjalanan menuju Pangandaran 18 menit lagi, gak kerasa juga. Kecepatan statik di 80-an enak sih di sini, pas, nggak terlalu pelan, nggak terlalu kebut. Jalannya mendukung, pemandangannya mendukung. Di sini pemandangannya sawah tak berujung teman-teman. Di sini ada persimpangan Bandung Sidarja belok kanan, Pangandaran belok kiri. Ya saya kan rencananya lewat Pangandaran, bukan pantai Pangandaran teman-teman ya. Pangandaran tuh sebuah kabupaten, bukan nama sebuah pantai. Info aja ini mas, siapa tahu belum tahu gitu. Bagus jalannya mah, dari tadi yang mulai melebar ya sampai sini bagus terus. Nah ini di depan ada sungai. Sungai ini tuh pembatas. Sungai ini tuh pembatas antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ini saya sekarang sedang berada di Jawa Tengah. Sebelah sana itu Jawa Barat teman-teman. Nanti kalau sempat saya intip deh. Ada dermaga penyeberangannya gitu loh, pakai perahu perahu lokal. Perahu lokal cenah. Pakai perahu masyarakat, perahu rakyat. Nanti kita intip coba ya. Nah ini nih, kalau lurus tuh sebenarnya bisa lebih cepat untuk nyebrang ke Jawa Barat. Kalau ini kan harus turun lagi ke bawah nih. Kita coba intip ya. Pengen lihat suasananya kayak gimana. Nggak jauh-jauh amat kok. Di depan tuh ada sungai. Kita cek and recheck teman-teman. Atau nyebrang gitu sekalian motor kita taikin ke perahu.
pada nyebrang pakai perahu cuy. Kita mah ngintip ya teman-teman ya. Nah jadi ini sungai itu sebagai pemisah apa wilayahnya. Di sebelah sana udah masuk Jawa Barat. Nah tapi untuk nanti menuju jalan rayanya lagi tuh, setelah saya lihat di map ada berapa kilo gitu, lumayan jauh lah. Makanya saya memutuskan untuk enggak, karena jalannya tuh lewat hutan gitu lah teman-teman, jalan setapak, cor-coran, dan males aja sih. Lebih baik ke bawah dulu dikit nih tuh, ke bawah sedikit, tapi jalannya pasti mulus, bisa tancap gas. Dan saya juga pengen foto di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah yang bagian Pangandaran. Udah ya kayak gitu teman-teman, nanti ketemu di perbatasan Jabar Jateng aja, Jateng Jabar yang bagian Pangandaran. Jarang-jarang nih orang pada ngelewat ke sini. Ya, di depan sudah memasuki Jawa Barat teman-teman, Jawa Barat. Alhamdulillah di jam 13.52. Ya, lebih cepat sedikit dibandingkan dengan estimasi Google Map tadi ya. Ini Gapura, selamat datang Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nih ya, Jawa Tengah teman-teman tuh, Gapuranya di sini. Kita ambil gambar dulu bentar ah. Sudah ya teman-teman, di sini nggak ngambil foto. Tadinya tuh pengen ngambil thumbnail tapi banyak gerobak pedagang, nggak bisa saya. Yaudah lanjut lagi. Alhamdulillah perjalanan sudah semakin dekat menuju Bandung. Tuh sungainya lagi coklat di sini. Tuh ada dermaga-dermaga juga di sini teh. Masuk Jawa Barat lebih adem anginnya, walaupun masih sama ya pesisir laut, tapi nggak tahu terbawa sugesti aja, nggak tahu gimana. Pangandaran Cijulang kiri, Bandung Banjar belok kanan. Kita ambil yang ke kanan teman-teman, tapi ditutup kah? Ada polisi mau nerobos takut ditilang. Oh dibelokin ke kanan coy. Jangan heran, ini mah bukan musim mudik juga. Arah ke Pangandaran mah kalau musim libur sudah dipastikan macet. Nggak tahu kenapa orang seneng banget main ke pantai Pangandaran. Nanti kita lihat di bagian atas daerah Banjar mungkin. Ini alhamdulillah nih, syukurnya nggak terlalu panjang yang ke arah Pangandaran macetnya. Aspal dari sini menuju Banjar mah bisa dibilang bagus sih. Bensin sisa 2 bar. Semoga cukup deh sampai ke Banjar. Nanti ngisi lagi di kota Banjar. Woi, lagi santai kawan.
Yoi, sudah di jembatan Kota Banjar di depan Jalan Nasional 3. Nah, hati-hati teman-teman, ini pos polisi Banjar, polisinya suka ngejar teman-teman. Walaupun kalian nggak belok ke kanan, misalkan dari Bandung nih mau lurus ke Jawa Tengah, kalau lihat knalpot brong, kalian dikejar teman-teman, hati-hati. 200 sampai 300 ribu dendanya. Pengalaman, weh ini mah. Di depan udah ini gapura ikonik Kota Banjar yang sering dijadikan spot foto para pemotor. Yoi, ini dia teman-teman. Di musim liburan lebaran kayak gini mendadak banyak warung dadakan. Biasanya penjual-penjual yang pakai sepeda doang. Kali ini banyak banget warung dadakannya tuh. Saya ngeres di sini gitu. Kurang nyaman. Pengen ngeres sebenarnya, tapi lihat awan belah sini rada hitam teman-teman, jadi pengen lurus terus nge-bypass awan hitamnya karena saya nggak mau kehujanan. Ya teh udah masuk Ciamis kalau nggak salah kabupatennya, nanti kemungkinan ngeres di Ciamis deh. Kasihan ini juga motor udah panas, ini belum dikasih nafas. Sama orangnya juga udah panas sih, ini butuh yang dingin-dingin. By the way, sekarang jam 15.14 teman-teman, masih di Kabupaten Ciamis ya. Ada apa nih tiba-tiba berhenti macet? Ini apa, tempat makan Cobek Betty. Anjay, bikin macet. Wait, tuh udah gerimis cuy, udah netes-netes. Asli udah netes, takut hujan. Lanjut dulu aja ya. Soalnya itu selepas Ciamis langitnya cerah teman-teman. Selamat datang di Ciamis Manis. Oke. Ini masuk ke bagian kota Ciamisnya teman-teman. Correct me if I'm wrong, Cemiu. Masuk di alun-alun Ciamis teman-teman, jam 15.24. Langit kalian bisa lihat sendiri ya. Di atas kita ini langitnya mendung, sedangkan di sana mah cerah. Makanya dari tadi nggak berhenti teh. Tuh lihat udah gerimis teman-teman. Takut hujan, nanti malah kejebak hujan lama kan, males ya. Makanya ini teh ditancap lagi terus sampai yang kemungkinan udah kelewat langit gelap ininya. Daerah mana ya kira-kira? Aduh hujan semoga nggak lama lah, saya neduh dulu nyari warung. Hujan besar. Cuk. Hujan teman-teman, padahal di belakang sana cerah, terus ke arah Tasik juga, ke arah Bandung juga cerah. Ini Mahiwal tiba-tiba hujan besar. Akhirnya ngeres di sini sambil ngerokok, sambil minum air putih aja karena belum beli yang dingin-dinginnya. Udah ya, nanti dilanjut lagi. By the way ini jam 15.29. Jam 15.48. Lanjut lagi, gini aja nggak usah sarung tanganan lah. Ya seperti inilah, hujan cuma sebentar, jalan basah, ngotorin motor doang gitu. Jadi sampai rumah tuh nyucinya harus ekstra. Karena kalau sebelumnya mah kan karena apa, cuma kena debu doang,
disiram, disabun dikit doang juga pada turun. Belum lagi ini jaket warna putih, aduh resiko banget kena puncratan air dari kendaraan di depan ya. Ya semoga dekat lah, ke sebelah sananya mah kering lagi. Jadi perjalanan dari Cilacap menuju Ciamis itu sekitar 3 jam aja teman-teman. Jadi saya berangkat setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4. Tuh setengah 4 tadi saya neduh pas hujan kan. Ya begitu. Macet maning son kepriwe iki. Anak apa iki son? Pengalaman mudik tahun kemarin saya kan lewat Pantura ke Jogja, terus habis sholat Id langsung pulang ke Bandung lewat selatan. Nah daerah sini tuh saya kena macet, tapi waktu itu malam hari. Tapi saya malah seneng karena waktu berangkatnya saya nggak dapet vibe mudiknya gitu, kurang dapet. Jadi pas pulang ke bagian buka tutup jalur saya malah seneng gitu, kena macet-macetan. Terus orang-orang pada setelan mudik gitu. Tapi kali ini karena kemarin udah dapat suasana mudiknya di Pantura full, dan jadi sekarang ya pengennya lancar sih sampai rumah. Ini persimpangan ternyata yang bikin macet. Nah sekarang giliran yang dari arah Bandungnya nih. Di depan kita masuk kecamatan Ciawi teman-teman. Nah nanti dari Ciawi udah mulai menanjak, berkelok. Aduh itu yang paling PR sih. Buat kalian yang nanti mau coba perjalanan, ada baiknya sebelum masuk jalan ini tuh nanti perbatasan dengan Tasikmalaya, ada baiknya kalian ngeres dulu deh. Kondisi fisik kan lagi drop ya, ibaratnya udah agak capek gitu. Kalau dari Cilacap sampai sini belum istirahat, takutnya kenapa-napa, nggak fokus berkendara gitu. Jadi ada baiknya diistirahatin dulu teman-teman. Saya agak ngebut-ngebutnya sebenarnya ngejar biar nggak kena hujan aja sih. Takut kena hujan soalnya awan di sebelah kanan tuh gelap banget dan anginnya tuh ke arah sini. Nggak ngebut lah segini mah ya, standar luar kotaan. Yo, ini dia teman-teman perbatasan antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya. Ini tuh masuk di daerah Raja Polah kalau nggak salah. Ini Indomaret enak nih buat ngeres, ada poin kopinya, terus ada SPBU di seberangnya. Kalau mau makan tinggal di warung SR di depan. Jadi daerah sini tuh ideal lah buat ngeres, buat sebuah perjalanan. Terutama dari Bandung ya. Dari Bandung ke arah sini tuh sekitar 2 jam sampai 2 jam setengah, tergantung kita bawa motornya kayak gimana. Sunset menemani perjalanan pulang kali ini jam 16.24. Semoga sampai di Gentong jam 5-an kayaknya. Kemungkinan saya bakal lanjut aja, nanti ngeres-ngeres di mana ya, sekerasanya lapar aja deh. Dan kebetulan ini belum makan nasi dari pagi.
Buat yang tahu, yang udah nonton di video sebelumnya, saya melakukan perjalanan dari Jogja kan, baru diisi sarapan doang pakai mie bakso. Oh, ini sebenarnya kita enak lewat kanan teman-teman, jalur lingkar. Oh, ditutup deng. Kalau lingkar Ciawi nanti keluarnya di depan, nggak ngelewat pusat kotanya, nggak ngelewat yang rel kereta itu. Nggak apa, kita lanjut. Ciawi secantik ini ternyata ada gunungnya teman-teman, kelihatan nggak? Saya biasanya lewat sini pagi ke arah timur. Lewat sini belum pernah sesore ini sih. Lewat sini waktu itu siang, kalau enggak malam sekalian udah gelap. Aneh. Udah capek itu Pak, istirahat dulu Pak. Oh, ditutup jadi satu jalur. Yang ke arah timur dilewatin ke lingkar, makanya tadi ditutup ya guys. Kayak gini teman-teman, ini adalah Kecamatan Ciawi, Tasikmalaya. Buat teman-teman yang belum tahu, ya kayak ginilah saya kasih tahu. Kalau pusat kota Tasikmalayanya kita nggak ngelewat, karena itu tidak berada di jalur nasional 3 teman-teman, harus menyimpang lagi ke samping. Iya, penumpukan lagi nih sebelum SPBU Gentong. Jadi banyak kebuang waktu nungguin yang macet kayak gini sih sebenarnya. Kalau tadi nggak macet, mungkin ini udah mau masuk Nagrek, atau enggak masih mau masuk Malangbong lah, nggak muluk-muluk. Nah, jika kalian sudah melihat timbangan angkutan besar, di sini ada SPBU, teman-teman, namanya SPBU Gentong, recommended nih buat ngeres. Tapi kalau lagi musim mudik kayak gini mungkin bakalan membludak penuh banget. Nah, saya biasanya kalau berangkat atau pulang lewat sini selalu berhenti di sini. Tapi dikarenakan kondisi sedang tidak kondusif, saya lanjut aja dan ngejar supaya nggak terlalu malam juga sampai ke Bandungnya. Terus tadi juga lihat SPBU-nya banyak banget ini sampah. Jadi tidak indah gitu. Lingkar Gentong sore ini cerah tapi macet. Astagfirullah. Sorry. Macet cok, kebagian macet juga. Padahal cuaca lagi cerah. Nah, setelah ini nih yang tadi saya bilang malesin itu, daerah sini sampai ke Malangbong atau Limbangan. Jujur menguras energi, jujur. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Masuk di Kabupaten Garut. Saya mau fokus dulu berkendara teman-teman, karena ini macet-macet panjang kayak gini tuh ditutup jalurnya sama Pak Polisi. Motor doang yang boleh lewat, itu pun sesat kiri, karena yang diutamakan adalah kendaraan yang ke arah timur. Nanti daerah mana ya saya ngeres,
Nanti daerah mana ya saya ngeres, paling abis itu saya kabarin lah jam berapanya, karena kalau ngitung secara real time nanti nggak akan akurat, tiap hari bisa beda-beda, apalagi ini lagi di jalur mudik ya teman-teman ya. Oke, ini mah penutupan jalur, macet panjang ini mah. Jalur abi ieu mah, jalur abi nu konengna di abi. Lihat kan tutup jalur kan. Jam 16.50 berhenti dulu teman-teman, ditutup total jadi satu jalur. Nanti nggak tahu nih berapa lama, saya nyantai dulu, ngerokok dulu ya, nggak apa-apa lah. Jadi nanti kita potong aja ya biar tahu aktualnya. Kalau di waktu normal dari Cilacap menuju Bandung tuh berapa jam, nanti hitung-hitung sendirilah, kalian juga bakal paham. Ini tadi 16.50 ya berhenti, nanti jalan lagi ini jam berapa saya kabarin. Oke teman-teman, nggak lama udah reda hujannya, jam 17.54. Saya pengen cepet-cepet pulang juga dan pengen cepet-cepet closing biar segera selesai, nggak ada beban lagi. Ini, oh siap, turun nak. Kabel jatuh cuk. Aduh, akhirnya nyampe juga. Berarti tadi berangkat jam 1 kurang dari Cilacap kota, dengan segala kemacetan, dengan segala sian ngelawan arah goblok, ngelawan arah nu ngambek. Ya beginilah teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di Jalan Lingkar Nagreg. Nanti pusat Nagregnya tuh ada di depan, dan jalanan di sini tuh dibilang jelek. Nah, sekarang kita udah sampai di titik puncak tertinggi Lingkar Nagreg, Kabupaten. Selamat datang di Kabupaten Bandung. Akhirnya sampai juga di Bandung, teman-teman. Mungkin saya bakalan closing di sini aja karena cuaca juga tidak mendukung. Saya udah malas ngomong juga. Jadi total perjalanan, aduh muncrat si bapak motornya. Jadi total perjalanan dari Cilacap kota sampai ke Lingkar Nagreg sini Kabupaten Bandung memakan waktu sekitar, sekarang jam 18.00 pas. Berarti memakan sekitar berapa jam teman-teman? Tadi jam 1 kurang ya berangkat ya. Ya kurang lebih 6 jam dengan lalu lintas mudik ya, dengan banyak kemacetan. Kemudian tadi ngeres, enggak sih nggak ngeres, cuma neduh hujan doang beberapa kali, 2 kali 3 kali sama yang di Nagreg. Ya sudahlah, seperti itu aja teman-teman, karena masuk Bandung kota juga isinya bakal macet-macetan lagi.
apalagi jam segini ya, jam lagi rame-ramenya. Saya tutup aja di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, apalagi yang mengikuti video sampai akhir dan juga yang ngikutin dari perjalanan berangkat. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa di-subscribe. Nanti kita jalan-jalan lagi. Boleh dikasih rekomen tempat, destinasi, tujuan atau rute yang menarik di kolom komentar. Kritik dan saran juga saya selalu menerima, apapun itu, mau teknis ataupun non teknis. Nanti biar saya bisa mengevaluasi supaya hasil video yang saya buat menjadi lebih baik lagi. Yaudah ya teman-teman, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lolos nih Lingkar Nagrek, beres. Dan kemungkinan sampai Cileunyi bakal macet. Ih, serem. Ya kan, di sini langsung terjadi penumpukan. Aduh. Tak hanya sekali ku merasa mesra, berharap mentari terbit dari barat. Kami sudah muak, putus asa besar. Sampai di Bandung disambut senja yang indah, tetapi lalu lintasnya nggak kalah indah, alias macet. Capek cok.